Halo, ketemu lagi dengan saya Heru di Chemistry Tutori. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang tata nama dari kimia karbon. Kita masuk ke dalam pengertian gugus fungsi. Gugus fungsi adalah susunan atom yang menentukan struktur dan sifat dari suatu senyawa. Gugus fungsi yang akan kita pelajari pada kelas 11 ini adalah alkana, alkena, alkuna, lalu ada sikloalkana dan sikloalkena. Rumus umum dari alkana itu adalah CnH2n plus 2. Sementara rumus umum dari alkena adalah CnH2n. Rumus umum dari alkuna adalah CnH2n dikurang 2. Rumus umum dari sikloalkana adalah CnH2n, sama seperti alkena tapi gambarnya berbeda. Rumus umum dari sikloalkena adalah CnH2n minus 2. Sama seperti alkuna tapi gambarnya berbeda. Ini adalah gambarnya sekarang, yaitu di sini alkana, di mana di alkana adalah rantai terbuka dan jenuh. Sementara alkena dia rantai terbuka tapi dia tak jenuh karena ada ikatan rangkap 2. Kalau alkuna itu rantai terbuka tak jenuh juga, tapi karena ada ikatan rangkap 3. Sementara di sini sikloalkana, sesuai namanya yaitu siklo, berarti ada siklik, yaitu senyawa alisiklik. Ini hanya contoh saja ya, dia jumlah karbonnya bisa lebih dari ini atau kurang dari ini. Sementara sikloalkena, karena sesuai namanya yaitu alkena, berarti ada ikatan rangkap 2. Perhatikan di sini ena itu rangkap 2, una itu rangkap 3. Nanti di sini sikloalkena ada siklonya dan ada rangkap 2-nya. Seperti contohnya di sini. Untuk tata namanya sendiri, dulu sudah pernah dipelajari di kelas 10, di mana kalau atom C-nya 1 itu namanya metana, kedua itu etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Nanti, untuk alkana, seperti yang kita pelajari di kelas 10, di mana rumus umumnya adalah CnH2n plus 2, kalian cukup perhatikan karbonnya. Kalau karbonnya 1 metat, kalau karbonnya 2 etana, karbonnya 3 propana, dan seterusnya. Nah, kita akan mempelajari sampai 10 ya. Bagaimana kalau dia alkena, ada rangkap 2-nya? Tinggal kalian ubah namanya jadi ena. Jadi etena, propena, butena, pentena, dan heksena. Tidak ada C1 pada alkena. Karena kalau dia karbonnya cuma ada 1, dia tidak mungkin membentuk ikatan rangkap. Dengan siapa dia membentuk ikatan rangkap? Begitu juga kalau dia rangkap 3, yaitu alkuna. C1-nya itu tidak ada. Jadi tidak ada yang namanya metuna. Metuna tidak ada. Jadi tinggal namanya diganti menjadi etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, dan seterusnya. Nanti heptuna, oktuna, nonuna, dekuna. Aturan umum dalam tata nama. Aturan umum dalam tata nama itu adalah kalian berfokus pada rantai utama sebenarnya. Kalian cari rantai utamanya dulu. Setelah itu kalian cari cabangnya. Lalu urutan penulisan nama adalah cabang dulu, baru kalian tulis rantai utamanya. Apa itu rantai utama? Rantai utama adalah rantai karbon dari ujung ke ujung yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dia melewati gugus utama. Yang kedua, dia merupakan rantai karbon yang terpanjang. Yang ketiga, jika ada 2 rantai sama panjang, maka pilih yang lebih banyak cabang. Oke ya. Kita langsung saja coba ke contohnya. Di sini adalah senyawa alkena, di mana senyawa di sini tuh mempunyai gugus utama yaitu ini. Ini adalah gugus utamanya. Sementara ujungnya itu kan ada di sini, ujung yang pertama, ujung yang selanjutnya di sini, di sini, di sini, di sini, dan ada di sini. Perhatikan bahwa ujung ke ujung yang terpanjang dan melewati gugus utama itu adalah dari sini ke sini. Contoh yang lain, di sini ada 2 senyawa yang sama. Kita perhatikan. Kalau dari ujung ke ujung yang paling panjang itu bisa jadi adalah dari sini. Bisa juga dari sini. Oke. Kalau kalian perhatikan di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karbon. Di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karbon. Sama-sama panjang, berarti kita ikuti aturan ketiga. Pada aturan ketiga, jika ada 2 rantai sama panjang, maka pilih yang lebih banyak cabang. Dan di sini cabangnya ada 1, 2, 3, dan 4. Sementara di sini cabangnya ada 1, 2, 3,
4, 5. Maka rantai utama yang benar adalah yang ini. Yang benar, yang ini salah. Oke, setelah kita membahas rantai utama, sekarang kita akan membahas tentang cabang. Cabang adalah karbon yang menempel pada rantai utama. Di sini saya gambarkan dalam bentuk skeletal, di mana kalau karbon yang menempel di rantai utama adalah 1, kita sebut sebagai metil. Kalau karbon yang menempel ada 2, kita sebut sebagai etil. Jadi sama seperti metana, etana, propana ya. Tinggal kita tambahkan il-nya. Jadi metil, etil, propil, butil, pentil, dan seterusnya. Di sini metil, di sini etil. Untuk propil ada 2 jenis, yaitu propil yang lurus dan propil yang bercabang. Untuk propil yang bercabang namanya adalah isopropil. Lanjut, kalau 4 namanya butil, 1, 2, 3, 4. Ini butil yang normal atau yang butil yang tidak ada cabang. Sementara ini adalah butil yang ada cabangnya. Karena cabangnya di sebelah sini, maka namanya adalah isobutil. Kalau dia cabangnya di sini, namanya adalah sekunder butil, di mana cabang butil yang ada di sini, itu di sini adalah C sekunder. Kita abaikan rantai utama, kita lihat C di sini mengikat 1 C dan 1 C di sini. Jadi dia adalah C sekunder. Jadi di sini namanya sekunder butil. Sementara pada cabang yang ada di sini butil juga 1, 2, 3, 4. Tapi karena di sini C tersier, maka namanya adalah tersier butil. Nah, sementara untuk cabang 5, 1, 2, 3, 4, 5, namanya adalah pentil. Pentil ya, bukan pentil. Namanya adalah pentil. Untuk bercabang yang selanjutnya adalah neopentil. Sebenarnya untuk pentil itu ada banyak jenisnya, cuman yang kita pelajari hanya pentil dan neopentil saja untuk mempermudah. Untuk cabang yang tidak bercabang, terkadang dinamakan dengan tambahan N di depannya. Jadi untuk propil yang ini, karena dia punya bentuk isopropil, maka propil yang ini namanya juga seringkali disebut sebagai N-propil. N-propil. Kalau untuk butil yang ada di sini, berarti namanya N-butil. Pentil yang ada di sini, itu namanya adalah N-pentil. Jadi terserah mau pentil saja atau N-pentil. Ini adalah bentuk skeletal, di mana ingat kembali kalau di setiap titik di sini berarti ada karbon ya. Di sini akan tersimulasikan karbonnya ada di mana. Di sini karbon CH3, di sini CH3, di sini CH2, 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 CH3, CH, CH3, CH3, CH2, 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 CH3. Lanjut di sini CH2, 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 CH3. Di sini adalah CH2, CH, CH3, CH3. Adalah CH3, CH, CH2, CH3. Dan begitu seterusnya ya. Di sini berarti C. Dan di sini adalah CH, C, CH3 3 kali. Cabang sendiri nantinya dalam penulisannya itu diurutkan abjad. Kalau kalian perhatikan di sini ada perbedaan warna antara M dengan etil di sini. M-nya itu diberi warna hijau. Ini artinya ini adalah abjadnya. Berarti abjadnya adalah M, E, P, 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 B, 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 B. Nah, itu adalah abjadnya ya. Urutan abjadnya adalah seperti ini. Saya ringkaskan. Jadi etil paling utama E. Butil ada 4 jenis. Kalau sesama butil sendiri akan dibandingkan dari B di sini I, S, dan T. Lalu selanjutnya metil cuma ada 1 jenis. Untuk pentil ada 2 jenis. Berarti untuk sesama pentil itu dibandingkan huruf N dan P. Lalu propil ada 2 jenis. Maka untuk sesama propil dibandingkan huruf I dan huruf P. Ya, di sini adalah urutan abjad dari prioritas cabangnya. Kita akan bahas satu persatu dari masing-masing gugus fungsi. Yang pertama kita bahas yaitu gugus fungsi alkana. Untuk menentukan tata nama alkana, yang pertama tipsnya adalah tentukan rantai utama. Jika yang terpanjang ada lebih dari 1, maka pilih yang lebih banyak cabangnya, sama seperti tadi. Yang kedua, tentukan cabangnya. Yang ketiga, berikan nomor rantai utama dari ujung yang terdekat cabang. Yang keempat, urutan penulisan cabang itu menggunakan abjad. Yang kelima, jika ada cabang yang sama, maka gunakan ditri, tetra, penta, heksa, hepta, dan seterusnya. Langkah pertama adalah tentukan rantai utama terlebih dahulu. Rantai utama yang benar adalah yang ini. Langkah kedua adalah tentukan cabangnya.
Nah, di sini ada beberapa cabang. Yang pertama ini cabangnya, ini adalah cabang metil. Di sini juga metil, di sini metil, di sini metil. Lalu di sebelah sini itu ada cabang yaitu etil. Nah, setelah tentukan cabang, berikan nomor rantai utama dari ujung yang terdekat cabang. Nah, ini pada C nomor 2 di sini itu ada 2 cabang, sementara di bawah itu C-nya cuma ada 1 cabang di C nomor 2. Maka kita berikan nomor dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nama untuk senyawa ini adalah, setiap angka ketemu huruf itu berikan tanda minus. Jadi 4 etil, 2,2, 3,5. Karena metilnya ada 4, maka kita tulis tetrametil heksana. Ini adalah tata nama untuk alkana. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua dari alkana. Tipsnya masih sama, yaitu ada 6 tips tadi. Yang pertama adalah tentukan rantai utama. Ini rantai utama senyawa yang pertama. Sementara ini adalah rantai utama senyawa yang kedua. Di sini ada etil, di sini ada etil, di sini ada metil, di sini metilnya ada 2. Nah, tata nama untuk kedua senyawa ini sedikit berbeda. Perhatikan, kalau di sini 3 etil 4 metil heksana, berarti penulisan angkanya adalah dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara kalau di sebelah kanan itu penulisan angkanya berarti dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang membedakan penulisan angkanya, kalau yang ada di sebelah kiri ini, itu pada C nomor 3 kalau ditulis dari kiri, dan pada C nomor 3 kalau ditulis dari kanan, itu di sini ada metil, di sini ada etil. Jadi di sini yang mempengaruhi adalah abjad, di mana E dulu baru M. Sementara kalau yang di sebelah kanan ini, kenapa penulisan rantai utama adalah dari kanan, bukan dari kiri, adalah di sini pada saat dia ketemu C nomor 3, itu dia mempunyai 2 cabang. Sementara di sini C nomor 4 itu hanya mempunyai 1 cabang, makanya penomoran dari kanan. Karena dia mempunyai 2 cabang di sini. Lanjut, sekarang tata nama alkena. Ada beberapa tips. Yang pertama adalah tentukan rantai utama. Di sini rantai utamanya adalah ini. Yang kedua, tentukan cabangnya. Cabangnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sama-sama metil ya, cabangnya adalah metil. Penomoran itu dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa penomoran dari kiri? Padahal di sini C kedua ada 2 cabang. Karena gugus utamanya adalah alkena. Jadi ini adalah gugus utamanya. Diprioritaskan ya. Ujung yang terdekat dengan gugus utama. Lalu berikan nomor pada rangkap. Di sini ikatan 1, di sini adalah ikatan 2, berarti di sini nomornya adalah 2. Urutan penulisan cabang menggunakan abjad. Jika ada cabang yang sama, maka gunakan di tetrapentaheksa dan seterusnya. Setiap angka ketemu huruf ada tanda minus. Jadi nama untuk senyawa di sini adalah 3,4,5,5 tetrametil 2-heksena. Perhatikan di sini setiap angka ketemu huruf ada tanda strip. Setiap huruf ketemu angka ada tanda strip. Gitu. Kita lanjut ke tata nama alkuna. Tentukan rantai utama dan dia harus melewati gugus utama ya. Rantai utamanya. Jadi rantai utamanya adalah ini. Yang kedua, tentukan cabangnya. Cabangnya ada 1, 2, 3, sama-sama metil. Penomoran itu dimulai dari yang terdekat gugus utama. Kalau untuk alkena dan alkuna. Oke, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabangnya ada di posisi 4 dan 5, berarti di sini namanya adalah 4,5 trimetil karena ada 3. Lalu 2 heksuna. Di sini untuk karbonnya di sini nomor 1, di sini nomor 2. Jadi rangkapnya itu di posisi kedua. Maka namanya adalah 2 heksuna. Lanjut untuk tata nama sikloalkana. Sama sebenarnya tipsnya kalau kalian baca. Kita tentukan terlebih dahulu gugus utamanya. Gugus utamanya adalah siklo. Berarti kita lihat di sini gugus utamanya itu adalah ini. Rantainya adalah ini sebenarnya. Lalu langkah kedua tinggal kita tentukan cabang. Cabangnya adalah ini,
dan ini. Lalu langkah ketiga adalah kita berikan nomor. Sini 1, 2, 3. Jadi nama untuk senyawa ini adalah, karena etilnya di posisi 2, berarti 2 etil 1,3 dimetil siklopentana. Ini adalah siklo, lalu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 C-nya, jadi siklopentana namanya. Sementara untuk senyawa yang ini, rantai utamanya adalah ini, siklopentana, rantai utamanya. Lalu cabangnya adalah etil di sini, metil di sini, dan metil di sini. Nah, karena penomorannya boleh dari sini atau boleh dari sini, di mana di sini adalah etil, maka kita prioritaskan abjad dulu. Jadi di sini namanya adalah nomornya adalah 1, 2, dan di sini 3. Sini 4 kalau mau kasih nomor, di sini 5. Maka namanya adalah 1 etil 2,3 dimetil siklopentana. Itu untuk sikloalkana. Lanjut ke tata nama sikloalkena. Itu dia berpusat di rangkapnya ya. Jadi kalau kalian punya senyawa siklo seperti ini misalnya, bisa jadi di sini 1, 2, bisa jadi di sini 1, 2. Jadi kemungkinannya adalah seperti itu. Nah, ini karena gugus utamanya adalah ini, maka lalu kita tentukan nomornya menggunakan warna biru. Di sini ada cabangnya, di sini metil, di sini metil. Penomorannya dimulai dari yang terdekat cabang ya, dan melewati gugus utama. Berarti nomor satunya adalah di sini. Jadi nomornya 1, karena dia rangkapnya di situ, berarti nomor 2-nya di sini. Nomor 3-nya di sini, nomor 4-nya di sini, nomor 5 di sini, nomor 6 di sini. Maka nama untuk senyawa ini adalah 1,6 dimetil sikloheksena. Untuk senyawa siklo tidak perlu seperti alkena atau alkuna yang menggunakan 1 heksena, 2 heksena. Karena sudah jelas posisi rangkap 2 di siklonya itu sudah jelas ada di posisi 1, selalu di posisi 1. Maka penulisan namanya langsung saja ke sikloheksena. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan, tapi ini tidak wajib dikerjakan. Silahkan coba kerjakan kalau kalian punya waktu luang di pembelajaran online kimia. Ini soal ketiga, ini soal keempat. Soal ini bisa kalian lihat di PPT yang sudah di-share di Edmodo. Latihan soal 5. 5 latihan soal ini nanti akan dibuatkan video penjelasan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, sebelum diberikan video cara mengerjakannya, lebih baik kalian coba sendiri dulu. Siapa tahu jawaban kalian benar. Untuk tugas pada pertemuan kita kali ini, kalian hanya cukup mencatat ulang slide beserta contoh soal. Kalian tulis contoh soalnya, meskipun yang tadi itu belum bisa kalian jawab jawabannya. Foto, scan PDF, lalu upload ke assignment sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk waktunya sampai jam 18.00. Oke, sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih.